Halo majikan, welcome back lagi di teman cerita yang kali ini sebenarnya ceritanya udah banyak ya terdapat di OG The Original cerita horor, yaitu Rumah Berhantu. Setuju dong, kalau cerita-cerita rumah berhantu itu pastinya udah banyak banget. Namun, kiriman cerita dari Ovi ini tuh membuat Babu ngikutin tuh, baca terus sampai habis karena memang penceritanya rapi dan seru aja. Jadi nggak apa-apa ya, hari ini kita bawain cerita dari Ovi mengenai rumah yang membuat anak-anaknya itu trauma. Jadi di tahun 2001, Ovi dan keluarganya ini pindah ke Kalimantan karena suaminya yang bernama Ari itu dapat kerjaan di sana di sebuah perusahaan kayu gitulah. Dan juga mereka ini dapat rumah dinas. Tapi di sini rumah dinasnya itu bukan rumah dinas biasa, karena yang tinggal di situ tuh adalah pekerja yang jabatannya bisa dibilang udah tinggi. Nah, suaminya Ovi ini memang posisinya cukup tinggi pada saat itu. Makanya selain rumah tinggal disediakan juga tuh mobil beserta supir sama ART yang udah bekerja di sana, udah siap semua. Bener-bener pas Ovi datang ini tinggal bawa baju aja gitu, yang rumahnya juga udah tertata bersih dan rapi siap huni. Nggak ada terkesan horor-horornya sama sekali. Tapi sebenarnya Ovi sendiri ini tidak begitu happy. Kenapa? Karena dia itu pindah ke wilayah yang pada saat itu memang bisa dibilang sepi. Apalagi rumah dinasnya ini walaupun besar ya, tapi kayak semacam berdiri sendiri gitu loh. Tetangga-tetangga sekitarnya jaraknya tuh yang nggak jauh sih, tapi bukan tipe-tipe yang dempet-dempetan, jadi berasa sendiri aja. Namun selain itu tentunya banyak juga beberapa hal yang dia sukai. Pertama tuh katanya udaranya bersih banget, seger. Dan halamannya juga luas, buat hobi dia berkebun tuh bisa, sama anak-anaknya tuh bebas bermain. Nah, Ovi sendiri waktu itu punya 2 anak. Yang pertama usia 7 tahun bernama Bang Ian, sama adiknya Dira berusia 3 tahun. Nah, waktu itu Bang Ian ini baru banget masuk SD, dan jarak SD dari rumahnya itu jauh. Untungnya ada fasilitas supir kantor tadi ya, bisa antar jemput. Nah, sebelum Bang Ian sekolah nih, biasanya Dira itu selalu main sama kakaknya tersebut. Namun pas kakaknya udah mulai masuk sekolah ya, jadinya Dira suka main sendiri. Nah, keanehan ini tuh bermula dari sebuah hal yang awalnya sebenarnya nggak begitu Ovi anggap menakutkan. Dimana Ovi ini kok kayak sering ngeliat anaknya Dira ini kayak lagi ngomong sendiri, gengs, dan kayak gandengan tangan sama orang, tapi nggak kelihatan, jadi tangannya begini terus nyambil jalan. Ya awalnya, Ovi kira itu halu-haluan anak kecil aja, punya semacam teman hayalan. Karena kan teman mainnya si Abang Ian ini udah mulai sekolah. Ya jadinya si Dira ini kalau dari pagi sampai siang sendirian tuh di rumah. Ovi waktu itu lagi sibuk juga nih ngurusin si Abang Ian, soalnya namanya emak-emak gitu katanya Van. Anak pertama nih baru masuk SD, pastinya kan ibunya juga ikutan heboh ya. Dan Dira ini selalu nggak mau ikut Ovi nganterin si Abang Ian ke sekolah tuh walaupun pakai supir, karena Dira ini anaknya mabokan gitu, kagak suka naik mobil, bawaannya memual. Apalagi tadi kan jarak dari rumah ke sekolah tuh lumayan jauh ya, dan jalannya waktu itu masih banyak yang begajlukan gitu tahun segitu. Cuma ya waktu itu Babu juga pas kecil sama geng suka mual kalau duduk lama-lama di mobil. Emang jiwanya susah ya, kagak bisa jadi anak majikan ya. Nah, di rumah itu biasanya si Dira ini kan dititipin tuh sama ART yang ada di sana, namanya Pak Zut. Dia ngerangkap sebagai tukang kebun juga. FYI aja, Pak Zut ini tuh tunawicara, geng, jadi nggak bisa ngomong. Pokoknya pekerja yang ada di sana tuh cowok semua, yang nggak ada ceweknya. Jadi Pak Zut sama supir tuh namanya Pak Muklis. Ntar nih, kalau Ovi pulang tuh, dia suka ngeliat si Dira ini kayak ketawa-ketawa gitu main sendirian di taman, sementara si Pak Zut lagi berkebun. Sekali dilihat mah dikira lagi ketawa-ketawa sama si Pak Zut. Cuma beberapa kali diperhatikan, Ovi baru nyadar, kayaknya si Dira ini lagi nggak interaksi sama si Pak Zut, orang kelihatannya lagi main sendiri. Yang paling jelas waktu si Dira ini lagi jalan ya, dia posisinya begini kayak lagi digandeng orang gitu loh, kayak ngangkat tangan. Ya sama si Ovi dipanggil, "Nak, sini, kamu ngapain?" Dira langsung lari tuh nyamperin Ovi sambil senyum girang, tapi posisi tangannya masih gini, jadi lari ambil begini gitu loh. Mah, ini Bi Ani." Lah, macam kayak ngenalin orang. Ovi bingung kan, ini anaknya kenapa? Bi Ani siapa? Mungkin cuma imajinasinya aja gitu pikirnya si Ovi di awal-awal. Tapi lama-lama kok sering banget si Dira berperilaku kayak begitu. Kalau lagi jalannya tangannya diangkat ke atas terus. Yang mana hal itu selalu terjadi tiap kali Ovi pergi nih nemenin ke sekolah tuh Bang Ian, dan balik lagi ke rumah ngeliat Dira begitu nih, macam kayak lagi main sama seseorang. Yang padahal si Pak Zut ini selalu ada di dekat Dira, dan malahan kadang emang lagi ngeliatin, ngawasin si Dira. Tapi Pak Zut ya diam aja gitu ngeliat Dira kayak ketawa sendiri, ngobrol sendiri, jalannya begini gitu. Makanya Ovi merasanya mungkin namanya anak-anak dianggap kelakuannya itu ya semacam hayalan aja kali, sampai Pak Zut itu juga diam aja kan ngeliatin. Ya si Pak Zut ini juga kalau ditanya sama Ovi nggak bisa menjawab ya, karena kan tadi dia tunawicara. Jadi kalau mau nanya-nanya ataupun bercerita tuh ada keterbatasan. Nah, sampai waktu itu Ovi lagi sholat nih pakai mukena kan. Pas sudah selesai si Dira minta mau pakai mukena juga, katanya tuh dia ngerengek. Padahal dia udah punya mukena anak gitu loh yang ada motif polkadotnya, namanya buat bocil. Cuma Dira maunya mukena yang kayak punyanya Ovi yang putih semua gitu. Tapi kan Ovi tetap bilang ya, kamu kan udah punya mukena sendiri. Si Dira ngejawab, maunya yang itu samaan kayak Bibi Ani. Katanya begitu. Di situ sama Ovi langsung diajak omong kan,
emang Bibi Ani ini kayak apa sih? Ya dijelasin tuh sama si Dira, yang menurut Ovi nih, untuk anak umur 3 tahun ya, menjelaskan seorang teman hayalan ini kok kayak terlalu rinci banget. Dibilang katanya Bi Ani ini selalu pakai mukena warna putih, badannya agak bungkuk, orangnya baik mah, dan yang paling Dira suka katanya Bi Ani ini wangi banget, wangi bunga melati. Entah kenapa si Ovi merinding dengernya kayak, lah ini anak gua ngeliat apaan sih? Terus waktu itu orang tuanya Ari ini juga sempat datang berkunjung tuh, karena katanya ya kangen cucu, sekalian mau ngeliat kesuksesan anaknya nih kan, udah jabatannya tinggi sampai rumah dinasnya sampai dapet supir mobil segala macem. Hampir semingguan lah pokoknya mereka nginep di sana dan nggak ada apa-apa waktu itu. Tapi setelah orang tuanya Ari pergi nih, atau mertuanya Dira berarti ya, besoknya pas Ovi baru balik ke rumah tuh dari sekolahnya Bang Ian, tahu-tahu si Dira langsung lari nyamperin dia dengan ekspresi yang ketakutan. Ovi langsung meluk anaknya itu kan, nanya kenapa kamu? Dira nangis-nangis pokoknya di situ. Dan Ovi melihat lengannya Dira nih kayak ada memar biru. Loh, ini kenapa? Ya di rumah pada saat itu kan cuma ada Dira sama si Pak Zut kan. Ya makanya langsung lah Ovi nyamperin si Pak Zut, nanya, ini kenapa lengan anak saya biru? Dia nangis-nangis nih. Ya Pak Zut berusaha menjelaskan, tapi Ovi nggak ngerti Pak Zut ini ngomong apa. Yang dipikirannya Ovi, pokoknya Pak Zut ini telah melakukan sesuatu ke Dira, entah mukul atau apa gitu kan sampai lengannya biru. Ya Dira langsung dibawa ke kamar tuh, diajak ngomong kan sama si Ovi, kamu kenapa kok lengan kamu bisa biru? Di situ si Dira nih sambil takut-takutan ngomong, dibilang kalau tadi katanya dia dimarahin sama Pak Surya. Ovi kan kayak, hah? Siapa lagi Pak Surya? Setelah Bi Ani kok ada muncul lagi nih nama baru Pak Surya. Yofi akhirnya menceritakan kejadian ini ke suaminya tuh si Ari. Tapi Ari cuma menanggapi ya, Dira mungkin cuma ngarang cerita aja macam kayak bocil punya teman hayalan yang disangka sama si Yofi pertama kali. Dan biru di lengannya itu ya mungkin kebentur sesuatu atau sempat jatuh kali. Tapi memang semenjak itu si Dira ini sering jadinya ketakutan dan nggak mau ditinggal sama Ovi. Ya makanya akhirnya Ovi ini jagain Dira terus. Maksudnya udah nggak ikut antar jemput Bang Ian lagi. Cuma ya ada sedikit drama-dramanya di mana Ian jadinya ngambek tuh. Karena kan kemarin-kemarin selalu ditemenin antar jemput kan. Makanya waktu itu si Ovi sebagai ibu bingung nih harus gimana nih. Soalnya Dira nih benar-benar jadi kayak murung banget. Biasanya mah pecicilan tuh anaknya. Ya akhirnya dia curhat deh tuh ke adiknya Ari yang namanya Ines. By the way memang sebelum pindah ke Kalimantan, Ines ini tuh ikut tinggal bareng dengan Ari dan Ovi. Jadi memang udah deket banget sama Ovi juga dan deket sama Dira. Cuma pas Ovi pindah ke Kalimantan, Ines nggak ikut dan nempatin rumahnya Ovi tuh yang di awal karena dia masih kuliah si Ines. Dan kemarin pas orang tuanya Ari datang, Ines juga nggak ikut karena ya memang nggak bisa ninggalin kuliahnya. Makanya waktu itu si Ovi teleponan tuh sama si Ines buat curhat. Yang katanya waktu itu komunikasinya masih lewat wartel. Ya macam warnet tapi buat teleponan gitu. Karena zaman itu handphone masih jarang. Pernah nggak majikan nih mengalami masa-masa teleponan pakai wartel? Nah di dekat sekolahnya Bang Ian memang ada wartel tuh. Jadi ada saat dimana Bang Ian tadi tuh ngambek kan, jadinya rewel karena udah nggak ditemenin lagi antar jemput tuh sama si Ovi. Jadi sesekali ya udahlah Ovi ikut antar jemput Bang Ian sekaligus mampir ke wartel buat curhat sama si Ines. Yang sebenarnya selain curhat masalah Dira, ya Ovi juga curhat masalah kehidupannya di sana yang merasa bosen, nggak ada apa-apa dan nggak punya temen juga. Namanya juga masih baru kan. Makanya Ovi bilang tuh ke Ines, kamu kalau lagi libur semester nyusul ke sini dong biar aku ada temennya. Ya udah long story short nih, akhirnya Ines beneran nyamperin tuh pas lagi ada waktu, dia pergi deh ke Kalimantan. Dan dia tidur di kamar tamu yang sebelumnya ditempatin sama orang tuanya sendiri kan waktu datang. Namun Ines nih bilang nih, setiap malam dia dengar kayak ada suara berdenyut di atas kipas plafon yang ada di atas tempat tidur. Ngomong apa sih? Di atas plafon ada kipas anginnya begitu ya. Jadi tepat di atas kasurnya itu ada kipas angin plafon gitu loh gengs. Nah itu kalau dinyalain bunyi berdecit macam kayak mungkin harus dioilin macet kali ya. Dan bunyinya berisik banget. Jadi sama si Ines emang nggak pernah dinyalain akhirnya. Namun entah kenapa beberapa malam nih suara denyutannya selalu muncul. Yang mana posisinya pas lihat lah kipas anginnya mati kok. Tapi suara berdenyutnya kok masih kedengeran. Heran dong si Ines. Apa itu suara dari balik plafonnya begitu loh sebenarnya. Tapi itu suara apaan? Dan karena kipas anginnya nggak dinyalain nih, jadi sama Ines pintu kamarnya memang sengaja dibuka biar ada udara masuk. Soalnya kalau jendela yang dibuka takutnya banyak nyamuk tuh yang masuk nanti. Tahu-tahu nih malam-malam dia ngeliat kayak ada orang pakai mukena lewat di depan pintu. Ines kira awalnya itu Ovi, tapi kok jalannya kayak agak bungkuk. Jadinya sama Ines dia keluar kamar, yang pas dilihat di luar masih ada itu orang tuh jalan tuh pakai mukena beneran. Ya dipanggil lah sama si Ines, Mbak Ovi, dan yang nengok ternyata wanita parubaya mukanya pucat. Kaget lah si Ines loh.
siapa? Tapi wanita itu langsung pergi, gengs. Nah, besoknya dia nanya ke Ovi, tapi Ovi bilang, enggak, di rumah ini tuh pekerja nggak ada yang perempuan, semuanya laki-laki. Jadi itu sosok wanita tuh siapa? Tapi dari penjelasannya si Ines, si Ovi kok ingat sama penjabarannya tentang Biani dari si Dira, yang suka diomongin sama Dira kan Biani katanya pakai mukena. Ya dari POV-nya si Ines, karena dia jelas banget malam itu ngeliat ada sosok wanita beneran pakai mukena malam-malam gitu ya, jalannya juga bungkuk, dan sebenarnya tidak ada wanita dewasa lain selain Ovi itu yang tinggal di rumah itu, ya udah berarti ini ada something wrong. Kalau yang dilihat Ines adalah penampakan. Ovi sama Ines langsung nanya tuh ke Pak Muklis mengenai rumah itu. Tapi Pak Muklis sendiri tuh bilang dia juga baru kerja di situ. Maksudnya dia dipekerjakan menjadi supir tuh pas memang si Pak Ari sama Bu Ovi pindah ke sana gitu. Jadi dia nggak tahu juga cikal bakal atau sejarah dari rumah dinas ini sebelumnya tuh bagaimana. Yang udah lama kerja di situ katanya si Pak Zut sebagai ART dan tukang kebun. Tapi kan Ovi sama Ines langsung berpikir ya percuma juga nanya ke Zut komunikasinya bagaimana. Dan mau ngomong ke Ari juga dianggap sama percumanya. Tadinya si Ovi ini kayak mau menyuruh suaminya itu nanya tentang rumah dinas ini ke perusahaannya. Tapi si Ari kayak, ngapain nggak usah aneh-aneh. Jadi malah ribut mereka berdua. Nah Ines tapi ini penasaran. Karena kan dia ngeliat sendiri tuh sosok pakai mukena tuh. Akhirnya dia nyoba lah nanya ke orang sekitar sana. Jadi walaupun jarak antara tetangganya agak jauh-jauh ya. Tapi si Ines kayak, ya udahlah nekat aja nyamperin ke rumah-rumah sebelah gitu sekalian ngajak kenalan. Dan langsung nembak aja nih ekstrim nanyanya gitu kayak, itu rumah dinas di sana tuh angker ya? Tapi rata-rata orang-orang di sana tuh pada bilang kayak, enggak kok. Sebelumnya kan yang nempatin itu Pak Rashid sama Bu Anita baik-baik aja ya, nggak ada apa-apa. Memangnya kenapa Mbak? Jadi Pak Rashid sama Bu Anita itu adalah orang sebelum Ari tuh yang nempatin rumah dinas tersebut yang kerja di perusahaannya Ari, tapi kan digantiin sama Ari kan. Masih ada Pak Rashid orangnya, cuma ya udah pindah perusahaan. Nah ini akhirnya bilang lagi kalau keponakannya nih katanya suka didatengin sama sosok Biani itu siapa ya? Nah pas dengar kata Biani, tetangganya kayak kaget kayak, hah? Biani? Kalau Biani memang belum lama meninggal, kira-kira 8 bulan yang lalu. Itu Biani istrinya Pak Zut, katanya gitu. Ya kaget dong si Ines. Diceritain tuh sama tetangga, kalau Biani meninggalnya waktu lagi sholat kok, emang sebelumnya lagi sakit katanya. Ya tapi kan tetap merinding ya Ines ya. Meninggal pas lagi sholat berarti masih pakai mukena. Ya udah, berarti yang dilihat sama si Ines semalam tuh adalah Biani. Dan berarti yang diomongin sama Dira tentang Biani ya beneran adanya. Langsung lah laporan ke Ovi tuh si Ines. Dari situ dikonfirmasi lagi ke Pak Zut. Yang walaupun susah untuk berkomunikasi ya, tapi Pak Zut kayak ngangguk-ngangguk pas ditanya dan mengajak Ovi sama Ines ke sebuah tempat yang ternyata itu kuburan istrinya bener ada tuh Biani. Jadi ternyata Biani ini sebenarnya ART di situ dan Pak Zut tukang kebunnya. Dan semenjak Biani meninggal ya Pak Zut yang merangkap keduanya. Shock dong si Ovi sama si Ines, ternyata hal-hal yang diceritakan Dira ini bukan hanya sekedar teman hayalan, tapi beneran. Cuma kan kalau dari ceritanya si Dira, Biani ini baik ya. Waktu sama Biani pokoknya si Dira selalu ceria. Yang jahat sampai membuat si Dira nih apek biru-biru itu katanya kan namanya Pak Surya. Nah, siapa nih kalau Pak Surya nih? Nanya lagi tuh akhirnya Ines ke beberapa warga sana. Kalau Pak Surya ada yang kenal nggak? Tapi pada kagak tahu Pak Surya siapa. Ya karena nggak ada jawaban, ditanyalah langsung ke Dira. Dira, sosok yang kamu bilang Pak Surya itu seperti apa sih? Dijelasin tuh sama si Dira, katanya sosoknya botak hitam dan bau gosong, pokoknya serem. Dira takut. Pak Surya juga katanya nggak suka kita ada di sini. Si Dira ngomong begitu. Makin bingung lah Ovi sama si Ines. Suaminya si Ari nih masih tetap nggak percaya dong meskipun udah diceritain mengenai si Biani. Ari tuh bilangnya alah itu kebetulan aja. Padahal Ovin udah mikir gimana caranya kebetulan sih. Dan semenjak Ines datang tuh makin banyak kejadian-kejadian aneh. Dimana Dira ini sering kebangun malam-malam dan nangis-nangis karena ketakutan. Padahal kan dia tidur sekamar nih sama Bang Ian. Yang jadinya ya Bang Ian juga ikut kebangun, keganggu tuh. Karena si adeknya ini nangis terus. Masalahnya badannya Dira tuh lama-lama ditemukannya makin banyak tuh lebam-lebamnya. Dan dia selalu bilang kalau Pak Surya yang melakukannya. Waktu ditanya kayak, terus di mana Pak Surya itu sekarang? Dira nunjuk ke pojok ruangan, guys. Tapi di situ Ovi sama Bang Ian nggak ngeliat siapa-siapa. Apa nggak merinding tuh? Lagi-lagi si Ovi ceritalah ke si Ari. Maksudnya, ini anak kita gimana ceritanya bisa lebam banyak begini tanpa sebab yang jelas? Cuma Ari yang mungkin karena ya dia laki-laki, jadi pikirannya berusaha lebih logis ya. Dibilang kayak, ya mungkin kurang vitamin. Cuman Ovi pas dengar begitu kan kayak, mungkin bisa aja sih. Tapi balik lagi ke poin yang Biani itu kayak nggak mungkin kebetulan juga kalau masalah si Biani. Soalnya Dira nih bisa menjelaskan dengan rinci dan bener kan ternyata ada sosok Biani seperti itu kata tetangga-tetangga juga. Nah gongnya nih waktu itu Bang Ian tuh pulang-pulang beli ayam warna-warni, tau kan zaman dulu tuh yang dijual di depan SD. Dia beli 3 tuh ada warna pink, biru sama hijau. Nah Dira ngeliat juga tuh seneng, rengek minta yang warna pink tapi sama Bang Ian nggak dikasih. Ya ribut dah tuh kakak adik biasa. Dan Ovi sebagai mama refleks marahin Bang Ian kayak,
abang ngalah sama adeknya begitu loh. Nah di situ si Bang Ian ngambek. Dan malamnya lagi-lagi Ovi sama Ines kebangun karena suara tangisannya si Dira. Yang pas dicek, Dira ini lagi di kasur, posisinya nangis-nangis, dan Bang Ian lagi berdiri di pojokan. Tempat waktu si Dira nunjuk ada Pak Surya di situ katanya tuh semalam. Tapi si Ian kayak berdiri di situ aja ngadep tembok dan kakinya banyak darah. Ovi histeris kan kayak, Ian kamu kenapa? Yang pas dilihat ternyata Ian abis injek 3 anak ayam tadi sampai jadi ayam geprek semua. Tapi di situ si Ian tetap diem aja gitu sampai pas dipegang sama Ovi badannya dingin banget. Ari tuh bapaknya menanggapi hal ini tuh lagi-lagi komen yang menganggap alah Ian itu lagi caper aja kali karena Ovi tuh sempat marahin dia kan perihal nih ayam kagak mau dikasih ke adeknya. Dan malah si Ian dihukum tuh dikunciin di kamar sendirian sementara si Dira ikut tidur sama si Ines. Pas sudah tidur nih, Ines kan tidurnya nyamping tuh badannya ngadep si Dira gitu kan. Dia kebangun karena lagi-lagi denger si Dira nangis. Tapi pas melek bener nih Dira nangis tapi udah melukin dia tuh kenceng banget. Ines nanya kan kayak, kamu kenapa lagi? Dan Dira masih meluk Ines nih kenceng. Dia nunjuk tuh ke atas langit-langit tapi kepalanya masih di dekapannya si Ines. Kayak nggak mau ngeliat gitu. Yang pas Ines noleh ke atas, ada sosok hitam yang nempel di langit-langit tuh di sebelah kipas angin. Gede banget kayak laba-laba. Tapi kepalanya tuh ada orangnya, ada rambut yang menjuntai ke bawah. Belum sempat teriak si Ines langsung pingsan lihatnya. Pas Ines sadar ya dia udah ngeliat ada Ovi sama Ari juga. Ines langsung cerita. Dan karena mungkin si Ines adiknya dari Ari sendiri ya, jadi Ari kayak mulai mikir tuh. Apalagi si Bang Ian juga demam tuh abis tadi dihukum tidur sendirian. Jadi kayak aneh gitu, diem doang. Ya tapi masalahnya si Ari sendiri gak pernah diganggu sih, dia gak pernah ngeliat apa-apa. Ines sendiri langsung memutuskan untuk kayak mau pulang aja deh aku, gak mau nginep di sini lagi gitu. Dia sampai bilang ke Ovi sama ke Ari untuk udah mendingan kalian pindah aja deh. Ya Ovi tentunya langsung mendesak Ari untuk segera pindah ya. Dan Ari bilang katanya akan coba ngomong ke perusahaan. Di sisi lain, curhatannya Ines tempo hari ke tetangga-tetangga tuh yang nanya tentang rumah ini tuh berhantu atau enggak, bilang si Dira katanya ngeliat penampakannya Bu Ani. Itu ternyata nyampe ke orang pintar di daerah sana. Karena ujuk-ujuk si orang pintar ini datang ke rumah. Ada ibu-ibu gitu dipanggilnya Uma. Nah, ini cukup kocak sih ya, gengs. Jadi si Ovi ini kan awalnya nggak tahu si Uma ini siapa, tahu-tahu datang aja gitu ngetok pintu. Dan waktu itu posisinya Ari juga lagi ada di rumah kan kerja. Nah, Uma ini langsung nawarin jasanya kayak, kamu mau nggak rumahnya ini saya bersihkan, harganya 300.000. Lah 300.000 tahun segitu tuh gede loh. Ovi langsung menolak halus, maksudnya kayak dikira ini siapa sih, aneh, abal-abal begitu. Udah mau nutup pintu nih si Ovi nih, tapi langsung ditahan sama si Uma. Mukanya Uma juga langsung kayak serius gitu kan. Ovi udah mau teriak aja nih mau manggil Pak Zut, tapi si Uma bilang, amun nikam kada mau 50.000 kawa. Wanulung hendak tolong pian. Lah ternyata nawar mau banting harga, geng. Ovi sempat bengong tuh, dan si Uma kayak sini itu ke sekitar rumah. Nah itu si Ani tuh bisa ulun usir dari sini. Sambil nunjuk Dira yang lagi main di halaman samping. Dan memang si Ovi juga ngeliat si Dira lagi kayak main ngomong sendiri tuh. Nggak lama ada tetangga yang datang yang kemarin ditanya-tanya sama Ines sama Ovi. Si tetangga itu bilang kayak, ini Uma, dia bisa ngeliat yang gitu-gitu tuh. Udah dibantuin aja sama si Uma. Baru di situ si Ovi tahu kalau Uma ini ternyata datang karena cerita si tetangga ini pasti ngomong-ngomong gitu, gosip ya. Ya udah karena referensi ada si tetangganya ini juga dan bilang katanya si Uma ini bisa nolong meskipun banting harga gitu, aneh ya. Jadi udahlah. Akhirnya si Uma dibolehin masuk gitu kan dan tetangganya tetap ikut. Mungkin dia kepo gitu ya. Ya udah pokoknya si Uma nerawang. Si Uma langsung deketin Dira nih, dia juga kayak ngomong sama sosok yang nggak kelihatan. Dan di situ si Uma jelasin kalau si Biani ini tuh baik. Dia memang mau jagain Dira aja dari makhluk-makhluk yang ada di rumah. Dan ternyata si Pak Zut di situ posisinya udah tahu, gengs, makanya dia diem aja karena ya tahu yang lagi main sama si Dira ini adalah almarhum istrinya Bae. Almarhumah ya, cewek ya. Ya udah dari situ si Uma tuh ngiter tuh ke dalam rumah. Mondar-mandir begitu kan, dan wajahnya tuh udah mulai menegang nih sekarang. Dia bilang kalau aura di dalam rumah ini tuh penunggunya pada jahat-jahat. Salah satunya ada di kamar tamu tempat Ines kemarin nginep. Tuh di situ tuh nunjuk di atas langit-langit. Nah di situ Ovi baru percaya tuh sama si Uma. Maksudnya kok bisa-bisa tahu posisinya di situ tuh kan. Ines ceritanya juga sama, katanya di atas langit-langit di samping kipas. Padahal si Ovi ini belum cerita ke siapapun lah. Kejadiannya baru kemarin. Ya kalau tetangga itu kan cuma dibilang Dira ini ngeliat penampakan Biani aja. Kalau itu mungkin Uma udah diceritain memang sama si tetangga. Tapi kalau masalah yang membuat Ines pulang tuh karena ngeliat ada setan di langit-langit kan, kok Uma bisa tahu? Nah di situ si Uma kayak berusaha berkomunikasi dengan sosok tersebut. Dan tahu-tahu si Uma langsung lari ke kamarnya Bang Ian. Dia buka pintu tuh dan terlihat memang Bang Ian tuh lagi tidur karena kan lagi sakit nih, demam tuh sampai izin gak masuk sekolah. Uma ngomong, ini sumbernya. Yang dia bilang ada sosok lain di dalam kamar tersebut. Ovi langsung nyecer kan, hah
gimana nih maksudnya Uma? Tapi Uma nggak langsung jawab, dia kayak keliling kamar dulu tuh dan nemuin memang kayak ada jimat di bawah kasurnya Dira sama si Bang Ian, ada 2. Tapi sama si Uma nggak diambil, dia taruh lagi tuh jimatnya. Dia keliling rumah lagi dan nemuin lagi tuh ada jimat lainnya di bawah kasur di kamar tamu sama di bawah kamarnya Ovi. Ya Ovi nanya kan, dia baru tahu juga, baru lihat itu jimat apa emang Uma? Uma bilang ini jimat penolak bala. Siapa nih yang naruh di sini? Ya Ovi juga nggak tahu ya, mungkin itu memang ada sebelum dia tinggal di situ. Ovi sempat bilang tuh kayak, udahlah buang aja apa jimatnya, jangan-jangan gara-gara jimat itu kan? Tapi Uma jelasin enggak. Justru jimat ini yang melindungi orang-orang dari makhluk-makhluk yang ada di rumah nih. Dimana ada 2 makhluk yang merupakan suami istri, kata si Uma begitu. Jadi yang di kamar tamu tuh yang dilihat sama Ines itu adalah istrinya, dan yang di kamar anak-anak itu adalah suaminya. Yang kemungkinan besar yang di dalam kamar anak-anak itu adalah sosok Pak Surya yang sering dibilang sama si Dira. Mereka pokoknya dikirim untuk menyerang suami kamu, tapi memang nggak bisa, jadinya nyerang anak-anak yang kondisinya dinilai masih lemah dan masih rentan. Akhirnya ditungguin tuh si Ari sampai pulang. Dan pas Uma ketemu si Ari, Uma langsung nanya, Ika pakai jimat. Ari awalnya diem tuh, tapi akhirnya dia keluarin kalung yang kayak ada kalung pakai batu kecil gitu yang katanya memang dikasih sama orang tuanya dari lama pas dia masih muda. Dan Ovi juga tahu sebenarnya suaminya itu selalu pakai kalung tersebut, tapi ya dikira kalung biasa aja, batunya juga nggak mencolok kok kecil. Di situ kayak Uma ngangguk-ngangguk. Akhirnya dijelasin nih sama si Uma. Jadi ini semua bukan perkara masalah rumahnya yang horor, dimana 2 setan itu adalah peliharaan dari penghuni sebelumnya yang sengaja ditinggal di rumah itu untuk mengganggu penghuni baru. Yang berarti kalau makhluk itu adalah milik dari penghuni sebelumnya, ya penghuni sebelumnya itu kan Pak Rashid yang digantikan sama si Ari kan. Jadi ternyata Pak Rashid ini digantikan sama Ari itu karena dinilai pekerjaannya Pak Rashid ini nggak perform. Dia nggak terima tuh dan niatnya memang mau membuat si Ari ini kenapa-napa untuk menunjukkan kalau nggak ada orang yang bisa gantiin dia. Cuma ternyata si Ari ini kan memang dari awal tuh dibekali jimat sama orang tuanya. Bukan perkara ada makhluk tersebut yang memang udah dari lama untuk menjaga diri gitu loh. Jadi pas pindah ke rumah tersebut dan ada 2 makhluk itu, ya si Ari nggak bisa diapa-apain, udah terlindung aja. Makanya dihantui dan diganggu itu adalah anak-anaknya, terutama Dira yang paling kecil karena yang paling lemah, namanya juga masih kecil. Dan sosok Bi Ani di situ jadinya suka nemenin Dira nih, memang buat jagain. Karena selain Bi Ani ini sudah lama mengabdi kerja di rumah itu, dia juga masih mau mendampingi si Pak Zud. Pokoknya mereka berdua sebenarnya udah ada di sana sebelum penghuninya Pak Rashid ya, karena rumah itu kan penghuninya memang beberapa kali ganti dari perusahaan. Nah, orang tuanya Ari tuh yang sempat berkunjung itu memang merasakan adanya hawa-hawa negatif di rumah itu, dan sebenarnya udah bilang ke Ari nih untuk berhati-hati. Tapi ya waktu itu Ari sendiri masih denial, nggak ngegubris. Makanya sama orang tuanya itu ditinggalin lah jimat-jimat di bawah kasur untuk menjaga setiap orang yang ada di sana. Jadi saran dari Uma adalah untuk pindah aja dari rumah ini, jangan ditempatin dulu untuk sementara waktu. Kenapa? Karena kalau nggak ada energi manusia di dalam rumah itu, makhluk-makhluk ini akan kelaparan. Karena kan makanan mereka itu adalah menyerap energi manusia ya. Nah kalau udah kelaparan, jadinya mereka ini akan berbalik ke pemiliknya untuk minta makan. Intinya pokoknya disuruh dibiarin atau ditelantarkan dulu lah ini rumahnya. Karena makhluk-makhluk ini adalah peliharaan, gengs. Ada yang punya gitu loh. Jadi memang harus dikasih makan. Beda sama kayak rumah terlantar yang banyak hantunya, yaitu kayak semacam hantu bebas ya, kayak hewan aja gitu loh, peliharaan sama hewan bebas. Ya udah, karena nggak mau bikin gaduh gitu ya, takut situasi juga makin runyam. Karena si Ari ini maksudnya nggak mau sampai melibatkan perusahaan, nggak mau cerita tentang hal ini karena aneh aja gitu ngomongin masalah di luar logika, hal-hal permistisan dengan urusan pekerjaan. Jadinya Ari main cantik aja lah, dia pindah rumah tuh, nyewa rumah dengan uangnya sendiri, tapi nggak bilang ke perusahaan. Kayak ya udah ikhlasin aja. Toh rumah yang dia sewa ini tuh lebih dekat ke sekolahnya Bang Ian dan lebih ada kehidupan yang membuat Ovi juga lebih betah gitu, lebih happy, jadi semuanya happy. Pokoknya perusahaan ini nggak tahu Ari pindah tuh biar rumahnya memang nggak dikasih ke orang lain, biar nggak ditempatin tuh agar kosong terus. Pak Muklis selaku supir sama Pak Jut itu juga ikut dibawa ya ke rumah baru sama Ari. Tetangga sekitar juga dikasih tahu semua dan pada kooperatif tuh untuk kebaikan bersama. Sampai-sampai sama tetangga tuh rumahnya tuh dipagerin kayu gitu biar nggak ada yang masuk. Bener dong, katanya setelah beberapa minggu tuh sering terdengar suara-suara teriakan kayak ada yang nangis-nangis dari rumah itu. Macam kayak orang atau hewan yang tantrum kelaparan. Ya untungnya lokasi rumahnya itu kan juga sangat berjarak ya dari rumah warga. Jadi warga sana tuh menganggap itu rumah jadi semacam kayak rumah hantu aja, nggak ada yang berani masuk-masuk ke situ juga. Sampai kira-kira 1 tahun tuh suara-suara tersebut tuh mulai hilang. Dan Ari mendapat kabar dari orang kantornya kalau katanya Pak Rashid meninggal. Yang nggak tahu gimana ceritanya, apakah kebetulan atau gimana. Namun yang jelas setelah itu Ari dan Ovi memang nggak pernah balik lagi ke rumah dinas itu. Cuma ada cerita
cerita gengs, waktu katanya Ari pindah ke rumah baru nih, ternyata sosok Bi Ani itu juga ikut. Karena kan suaminya nih Pak Zut dibawa juga sama Ari ya, jadi macam nggak mau pisah Bi Ani. Nah Ovi ini bisa tahu karena selain Uma tuh, akhirnya mereka manggil orang lain juga yang bisa ngeliat lah pas mau menghuni rumah baru. Make sure nih rumah kagak ada apa-apa, jangan drama lagi. Tapi orang itu tuh bilang katanya ada sosok yang ngikutin nih pakai mukena. Cuma sosoknya ini baik, dia mau ngikutin suaminya dan jagain Dira juga katanya begitu. Oh Bi Ani berarti. Pas tahu ya udah itu Bi Ani, ya udah Ovi nggak apa-apa. Tapi jadi tahu aja ternyata Bi Ani ngikut. Lama tuh pokoknya, hampir kira-kira setelah 2 tahunan Pak Zut juga kerja terus tuh, kerja bareng. Tapi akhirnya Pak Zut nih meninggal tiba-tiba banget gengs, subuh-subuh abis sholat subuh di masjid, terus dia kayak ketiduran. Dikira orang ini istirahat kali ya, tapi dibangunin kok nggak bangun-bangun. Ternyata udah nggak ada. Cuma kata orang-orang pada saat itu tuh jenazah si Pak Zut ini harum banget. Dan setelah itu sosok Bi Ani nggak pernah muncul lagi. Karena si Dira ini selalu nyariin dan sempat sedih katanya, Bi Ani kemana, nyariin Bi Ani terus. So itu majikan cerita dari Ovi tentang pengalamannya tinggal di sebuah rumah dinas yang ternyata nih ada orang iri, yang mana orang tersebut adalah penghuni sebelumnya. Dia tuh merasa pekerjaannya hilang karena digantikan sama suaminya Ovi. Ya cuma untungnya selalu ada tuh yang melindungi keluarganya Ovi. Ya terima kasih ya Ovi untuk ceritanya ya. Dan semoga kita semua juga selalu dilindungi ya gengs ya dari orang-orang yang jahat begitu ya. Terima kasih majikan. Jangan lupa untuk klik subscribe yang belum kalau udah, terima kasih banyak. Dan kalau mau join member bisa klik link yang ada di bawah ya. Join 9.900 per bulan. Pokoknya diklik aja di situ bisa kok, nanti langsung bayar pakai ada cara-caranya gitu, pakai dompet digital segala macem. Untuk melihat atau menonton konten-konten eksklusif ya yang memang tidak bisa diceritakan di channel reguler ini. Dan tenang aja buat member VIP ada video baru lagi kok, tungguin aja ya. Kalau mau kirim-kirim cerita bisa email ke di bawah ini, dan sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah takut, ceritakan padaku, karena kamu teman cerita.